Dalam sejarah Liga Champions, selalu ada tim raksasa yang entah mengapa selalu bermain api. Baru memastikan diri lolos pada saat-saat terakhir matchday terakhir grup. Dari 10 tim yang kami pilih ini, 2 melibatkan Liverpool, 2 Arsenal, 1 Manchester City. Pada urutan ke-10, Newcastle United pada musim 2002-2003. Sebelum kita mulai, perlu diingat bahwa Newcastle United pada musim 2002-2003 adalah sebuah tim yang kuat. Klub asuhan Sir Bobby Robson ini mengakhiri musim pada urutan ketiga klasemen Liga Inggris, bukan seperti Newcastle United saat ini yang terdampar di zona degradasi. Sebagai contoh, semusim sebelumnya 2001-2002, klub berjudul The Magpies ini menduduki posisi akhir di urutan keempat klasemen Liga Inggris. Dan sebagai akibatnya mereka lolos ke Liga Champions. Namun pada awal musim 2002-2003 mereka mengawali musim secara susah payah, menang 2 kali, imbang 1 dan kalah 3 kali, berada pada ranking ke-12 klasemen Premier League. Dengan hal yang sama juga terjadi saat mereka memulai petualangan Eropanya di Liga Champions. Newcastle kemudian kalah 3 kali dari 3 laga perdana Champions League. Mereka kalah 2-0 dari Dynamo Kiev, kalah 0-1 dari Feyenoord, sebuah tim Belanda, dan kalah lagi dari Juventus 2-0 pada matchday ketiga. Jadi, 3 laga perdana, 3 kekalahan tanpa mencetak 1 kali pun gol. The Magpies kemudian memenangkan 3 laga sisa grup, diawali dengan kemenangan 1-0 atas Juventus di St. James Park, kemudian menang 2-1 atas Dynamo Kiev sebelum mengakhiri babak penyisihan grup E itu dengan menang 2-3 di kandang Feyenoord. Newcastle United kemudian lolos sebagai tim urutan kedua grup. Pada nomor 9, Arsenal pada musim 2003-2004. Tanyakan pada sembarang fans Arsenal soal musim 2003-2004, maka mereka akan menyebut The Invisibles. Skuad Arsene Wenger yang sepanjang musim tidak terkalahkan di ajang Liga Inggris. Mereka menang 26 kali, imbang 12, nihil kekalahan. Tetapi hal yang sama tidak terjadi di Liga Champions, dengan klub London Merah itu kesulitan menjalani 3 laga perdana mereka di grup B pada musim 2003-2004. Mereka kalah di kandang sendiri di Stadion Highbury, London dengan skor 0-3 oleh Inter Milan, main 0-0 di kandang Lokomotiv Moskow sebelum kalah lagi di kandang Dynamo Kiev dengan skor 2-1. Namun turning point terjadi pada menit ke-88 matchday keempat melawan Dynamo Kiev di stadion lama Arsenal tersebut, saat gol dari Ashley Cole membuat mereka menang 1-0. Pada matchday kelima, skuad Wenger itu kemudian membalaskan kekalahan dari Inter dengan mempermalukan Nerazzurri dengan skor tahu berapa? Skor 1-5 di depan pendukung mereka sendiri di San Siro. Kelima gol The Gunners dilesakan oleh Thierry Henry, 2 gol, 1 dari Freddy Ljungberg, Edu Gaspar, dan Robert Pires. Arsenal kemudian menang 2-0 atas Lokomotiv Moskow pada laga terakhir grup B itu untuk memuncaki klasemen dan lolos ke tahap berikutnya. Urutan ke-8, Liverpool pada musim 2004-2005. Setelah kalah dalam laga kedua terakhir grup di tangan AS Monaco dengan skor 1-0, Liverpool harus mengalahkan klub Yunani Olympiakos dengan selisih 2 gol untuk bisa lolos dari grup A Liga Champions pada musim 2004-2005. Namun pasukan Rafa Benitez membuat hidup mereka bertambah sulit setelah membiarkan diri tertinggal sebagai hasil dari tendangan bebas pemain Brasil Rivaldo pada pertengahan babak pertama. The Reds kemudian mencetak gol dalam waktu 2 menit awal babak kedua melalui Florenzi nama Pongole sebelum Neil Mellor menambahkan gol pada menit ke-81. Kemudian jelang detik-detik terakhir pertandingan, Steven Gerrard menerkam sundulan Mellor untuk melepaskan tendangan voli yang luar biasa dari jarak 25 meter dan mengirim Liverpool lolos ke babak 16 besar. Kemenangan dengan mepet-mepet akhir ini diulangi lagi oleh skuad Rafa Benitez pada final musim yang sama 2004-2005 saat mereka tertinggal 0-3 oleh AC Milan sebelum membalaskan 3 gol pada babak kedua dan kemudian merebut trofi Liga Champions melalui adu penalti. Pada urutan ke-7, Liverpool musim 2007-2008.
Kasus kedua lolos pada detik-detik terakhir yang melibatkan Liverpool terjadi pada Liga Champions musim 2007-2008 ketika mereka membiarkan diri bermain imbang 1-1 di kandang FC Porto pada laga pertama, kalah 0-1 dari Olympique Marseille di kandang sendiri di Anfield dan kalah lagi 2-1 di Besiktas. Memiliki hanya 1 poin dari 3 pertandingan pertama grup A. Namun sang juara Liga Champions 2005 itu kemudian bangkit, membalaskan kekalahan leg pertama dengan kemenangan 8-0 melawan Besiktas, menang lagi 4-1 atas FC Porto dan kemudian menghadapi tugas sulit tandang ke Marseille. Tetapi Liverpool mencatatkan diri sebagai tim Inggris pertama yang menang di kandang klub Prancis itu dengan gol-gol dari Steven Gerrard, Fernando Torres, Dirk Kuyt, dan kemudian Ryan Babel. Skor akhir 0-4 di kandang Marseille meloloskan mereka ke babak 16 besar sebagai tim urutan kedua grup A dengan selisih gol 18 memasukkan 5 kebobolan. Bandingkanlah itu dengan sang juara grup A, FC Porto yang memiliki selisih gol 8-7. Penampilan kuat The Reds berlanjut sampai ke babak semifinal ketika mereka akhirnya dihentikan oleh Chelsea. Bayern Munchen pada musim 2009-2010. Pasukan Louis van Gaal dengan koleksi hanya 4 poin mendapati diri mereka tertinggal 4 poin di belakang Juventus yang memiliki 8 poin setelah 4 pertandingan pada grup A Liga Champions musim 2009-2010. Bayern Munchen perlu memenangkan 2 laga terakhirnya dan mereka menaklukkan klub Israel Maccabi Haifa pada matchday kelima sebelum menang dengan skor 1-4 di kandang Juventus pada pertandingan terakhir grup A tersebut. Di Rotten menang dengan skor 4-4 dan melaju dengan agresivitas gol tandang pada babak 16 besar. Kemudian sekali lagi agresivitas gol tandang saat skor 4-4 melawan Manchester United pada babak perempat final dan menang 4-0 atas Olympique Lyon pada semifinal sebelum dihentikan oleh Inter Milan yang dikelola oleh Jose Mourinho pada babak final. Pada urutan kelima Manchester City 2014-2015. Pada pekan pertama November 2014 itu, Manchester City dalam bayang-bayang kegagalan setelah mengumpulkan hanya 2 poin saja dari 4 pertandingan pertama grup E mereka. Kalah dari Bayern Munchen dan CSKA Moskow, imbang melawan AS Roma dan imbang lawan tim Rusia itu sekali lagi. Skuad asuhan Manuel Pellegrini itu menghuni urutan terbawah klasemen grup. Sergio Aguero dan kawan-kawan kemudian menghadapi tugas mustahil menyambut kedatangan pasukan Bayern Munchen yang diperkuat Pep Guardiola pada matchday kelima grup. Tetapi 3 gol dari Aguero membuat 2 gol dari Xabi Alonso dan Robert Lewandowski menjadi tidak relevan lagi. Dan mereka mengakhiri penyisihan grup dengan kemenangan 0-2 di Stadio Olimpico Roma, menempati ranking kedua dengan 7 poin di belakang di Rotten yang memiliki 15 poin. Pada urutan keempat, Arsenal musim 2015-2016. Masuk ke dalam grup F Liga Champions musim 2015-2016 harusnya tidak terlampau sulit bagi Arsenal. Betul bahwa di dalam grup itu ada Bayern Munchen, tetapi juga ada Olympiakos dan Dinamo Zagreb yang lebih lemah di atas kertas. Kenyataannya, skuad Arsene Wenger dikalahkan 2-1 di kandang tim Kroasia tersebut, kalah lagi 2-3 oleh tim Yunani Olympiakos sebelum menang 2-0 atas Bayern Munchen yang sempat membangkitkan harapan. Tetapi mereka dipaksa kembali ke realitas setelah kalah 5-1 di Allianz Arena. Hanya memiliki 3 poin saja jelang matchday kelima, Arsenal tertinggal 6 poin di bawah Olympiakos. Tetapi gol-gol dari Mesut Ozil dan 2 gol Alexis Sanchez memastikan mereka menang 3-0 atas Dinamo pada matchday kelima, sebelum membalaskan kekalahan Olympiakos dengan 3 gol dari Olivier Giroud pada laga terakhir grup F. Arsenal memiliki poin sama dengan tim Yunani tersebut 9, tetapi memiliki keunggulan selisih gol plus 2 dibandingkan minus 7 milik Olympiakos. Pada urutan ketiga, Tottenham Hotspur musim 2018-2019. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini mengiklankan stadion baru mereka sebagai satu-satunya tempat untuk menonton Liga Champions pada musim 2018-2019. Ini sebenarnya merupakan sindiran bagi Arsenal dan Chelsea yang bermain di Liga Eropa pada musim yang sama.
Tetapi iklan yang sangat berani itu nyaris berbalik menghantui mereka saat stadion baru belum lagi diresmikan karena tertunda beberapa kali dan mereka nyaris tersingkir turun ke Liga Eropa. Spurs kalah tandang di Inter dan kalah di kandang melawan Barcelona sebelum menahan imbang Eindhoven di Belanda dan menang atas klub yang sama di London. Jelang laga kelima nilai mereka hanya 4, tetapi Spurs berhasil menang 1-0 di Wembley atas Nerazzurri dan imbang 1-1 di Camp Nou yang meloloskan mereka ke babak 16 besar. Lolos mepet-mepet akhir ini memberi semangat ekstra bagi Tottenham yang kemudian berturut-turut menang atas Borussia Dortmund pada babak 16 besar, Manchester City pada perempat final, Ajax Amsterdam di semifinal dan lolos ke partai puncak yang sayangnya dihentikan oleh Liverpool dengan skor 0-2. Pada urutan kedua, Atalanta musim 2019-2020. Ladea dihancurkan dengan skor 4-0 di Zagreb, kalah 1-2 oleh Shakhtar Donetsk dalam laga kandang di San Siro Milan dan 5-1 di Stadion Etihad. Separuh perjalanan penyisihan grup, pasukan Gianpiero Gasperini terdampar di dasar klasemen grup C dengan nilai 0 dari 3 pertandingan. Tetapi titik balik kebangkitan mereka terjadi pada laga keempat saat menjamu Manchester City. Raheem Sterling dengan cepat membawa City unggul menit ke-7 sebelum Mario Pasalic menyamakan skor 1-1 pada awal paruh kedua. Kiper Claudio Bravo masuk untuk menggantikan Ederson yang cedera, namun penjaga gawang asal Chili itu diusir keluar pada menit ke-81. Dengan semua jatah pergantian pemain sudah terpakai, Kyle Walker mengenakan seragam kiper untuk menjaga gawang dan mengakibatkan City tidak bisa lagi melancarkan ancaman. Sebagai akibatnya, skor tetap 1-1 dan Atalanta memperoleh poin pertamanya. Ladea kemudian memenangkan 2 laga sisa, 2-0 atas Dinamo Zagreb dan 0-3 di Shakhtar Donetsk, guna mengumpulkan nilai 7 dan lolos ke 16 besar dengan selisih gol yang sangat aneh. 8 gol memasukkan, 12 kebobolan. Pada urutan pertama, RB Leipzig pada musim 2020-21. Sebelum matchday pekan kelima dimulai, Leipzig berada pada urutan ketiga grup H dengan perolehan nilai 6. Setelah menang 2-0 atas Istanbul Basaksehir, kalah 5-0 di Old Trafford dan menang 2-1 atas PSG, serta kalah lagi 1-0 oleh PSG di Jerman. Namun pada matchday kelima, pasukan Julian Nagelsmann menang 4-3 atas klub Turki tersebut dengan gol kemenangan terjadi pada menit ke-90 oleh Alexander Sørloth. Matchday ke-6 mereka menang 3-2 atas Setan Merah dengan 3 gol lebih dulu sebelum dikejar oleh gol Bruno Fernandes dan gol bunuh diri Ibrahima Konate 8 menit menjelang akhir. Leipzig dengan selisih gol 11 memasukkan 12 kebobolan berada pada urutan kedua grup H dengan 12 poin. Sedangkan Red Devils dengan selisih gol yang lebih superior 15-10 pada urutan ketiga dengan hanya 9 poin. Kelolosan dramatis Red Bull tidak banyak artinya setelah mereka dihentikan oleh Liverpool pada babak 16 besar dengan skor 0-4 agregat. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.